Abu Nawas mensyukuri nikmat. Abu Nawas memiliki tetangga yang cukup kaya bernama Sayyid. Ia tidak pernah berkekurangan. Ia juga memiliki rumah yang lumayan besar, bahkan jauh lebih besar dari rumah Abu Nawas. Namun entah kenapa Sayyid sering terlihat murung dan tidak bahagia. Suatu ketika Sayyid mampir di sebuah kedai untuk sekedar minum dan melepas penat. Ia berbincang-bincang dengan temannya yang kebetulan juga sedang berada di kedai tersebut. Saat itulah ia menceritakan masalahnya kepada sang sahabat. Ia berharap bisa mendapatkan jalan keluar demi mengatasi persoalan yang menimpanya. "Kawan, aku sungguh tidak bahagia. Rumahku sempit, sedangkan aku harus tinggal bersama dengan istri dan kedelapan anak-anakku," keluh Said. Mendengar itu, kawan Said bingung, sebab menurutnya rumah Said cukup besar dan nyaman. Bila ia tinggal di sana, pasti ia bisa hidup bahagia. Tapi entah kenapa Said justru mengalami hal yang sebaliknya. "Maaf Said, aku tidak mampu memberikan solusi, tapi aku punya usul. Sebaiknya kamu menemui Abu Nawas. Ia sangat cerdas, banyak akal dan baik hati. Aku sudah berkali-kali meminta bantuannya, dan ia mau membantuku dengan tulus. Aku yakin dia pasti bisa mengatasi masalahmu," tutur kawan Said. "Oh, baiklah kawan, aku akan segera menemuinya. Terima kasih atas saranmu," ucap Said. Seraya berpamitan dari kedai itu, ia langsung menuju ke rumah Abu Nawas, tokoh masyarakat yang terkenal cerdas dan bijak. "Hai Abu Nawas, sudikah kamu mendengar keluhanku? Aku membutuhkan bantuanmu," ujar Said. "Dengan senang hati sahabat, silahkan ceritakanlah masalahmu. Semoga aku bisa membantumu," balas Abu Nawas tanpa ragu. Said pun langsung menyampaikan masalahnya. Abu Nawas menyimaknya dengan tekun dan penuh perhatian. "Apakah kau mempunyai seekor domba?" tanya Abu Nawas setelah mengetahui duduk persoalan yang dialami Said. "Aku tidak punya, tapi aku mampu membelinya," jawab Said. "Kalau begitu, belilah seekor domba, lalu tempatkan di dalam rumahmu," ujar Abu Nawas. Awalnya Said merasa bingung dengan usul tersebut. Ia ingin bertanya lebih jauh, namun segan. Akhirnya ia memutuskan untuk menjalankan usul itu tanpa membantah. Setelah pamit, ia langsung membeli domba dan menempatkannya di dalam rumah sesuai yang disarankan oleh Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Said datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, aku sudah menjalankan usulmu, tapi rumahku malah bertambah sesak. Keadaan yang aku rasakan justru lebih buruk dibandingkan sebelumnya," keluh Said. "Kalau begitu, belilah beberapa ekor unggas, kemudian tempatkan juga di dalam rumahmu bersama dengan domba itu," saran Abu Nawas. Sekali lagi Said melaksanakan saran tersebut tanpa banyak bertanya. Ia ingin masalahnya bisa cepat selesai, dan karena itulah ia menjalankan setiap saran dari tetangganya yang cerdas dan berpengetahuan luas itu. Setelah beberapa hari, Said kembali menemui Abu Nawas. Kali ini dengan raut wajah yang semakin muram. "Abu Nawas, aku sudah membeli beberapa ekor unggas dan menempatkannya di dalam rumahku. Tapi bukannya masalah selesai, hidupku malah makin runyam. Aku, istri, dan anak-anakku jadi tidak betah tinggal di rumah sendiri," tutur Said penuh keluh kesah. "Benarkah? Bila demikian, belilah seekor unta dan peliharalah di dalam rumahmu," saran Abu Nawas. Said terperangah, hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Namun, ia ingat bahwa Abu Nawas selama ini hampir selalu berhasil menyelesaikan masalah siapapun. Karena itulah, ia segera melaksanakan saran tersebut. Beberapa hari kemudian, Said datang lagi ke rumah Abu Nawas. Wajahnya benar-benar kusut, sepertinya ia sedang sangat tertekan. "Abu Nawas, rumahku sekarang benar-benar sumber bencana.
Binatang-binatang itu telah mengacaukan rumah kami. Hidup kami sekeluarga jadi semakin hancur. Kami sudah tidak tahan lagi, ujar Said hampir menangis. Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu, juallah unta itu, tutur Abu Nawas lembut. Said tidak membantah. Sesampainya di rumah, ia langsung menjual unta yang belum lama dibelinya. Setelah beberapa hari, giliran Abu Nawas yang berkunjung ke rumah Said. Said, bagaimana keadaan kalian sekarang? Tanya Abu Nawas penuh perhatian. Syukurlah, setelah unta itu dijual, keadaan kami di rumah kini sudah membaik, jawab Said sambil tersenyum. Oh, bagus. Setelah ini juallah unggas-unggasmu, saran Abu Nawas. Said tidak membantah. Tanpa banyak bertanya, ia segera menjual unggas-unggas yang selama ini tinggal di rumahnya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali bertamu ke rumah Said. Ia bertanya, bagaimana keadaan rumah kalian? Wow, keadaannya semakin baik dan menyenangkan. Unggas-unggas itu tidak lagi mengganggu hidup kami, ujar Said riang. Wah, syukurlah kalau begitu. Sekarang kau jual saja dombamu itu, ucap Abu Nawas. Said pun segera menjual dombanya dengan penuh semangat. Setelah beberapa hari, Said pergi ke rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku kesini untuk menyampaikan kabar bahagia. Kami merasa rumah kami bertambah luas, sebab hewan-hewan itu tidak lagi tinggal di rumah kami. Sekarang kami jauh lebih bahagia dibanding dulu. Aku mewakili keluargaku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadamu, ujar Said dengan wajah ceria. Sebenarnya batas luas dan sempit itu ditentukan oleh pikiranmu sendiri. Kalau bisa bersyukur, maka engkau akan senantiasa bahagia. Karena itu perbanyaklah bersyukur, tutur Abu Nawas bijak. Hikmah dari kisah Abu Nawas tersebut, seberapa apapun nikmat yang kita terima, kita akan sulit bahagia bila tidak bersyukur. Kebahagiaan lebih ditentukan oleh pikiran kita sendiri, bukan kondisi luar. Karena itulah kita perlu bersyukur setiap hari demi meraih kebahagiaan yang hakiki.